Hai guys, kembali lagi bersama Apridani di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang. PSIS makan tumbal lagi, PSS Sleman remuk redam terkena badai gol Mahesa Jenar. Wawan Febrianto pemain terbaik di laga ini. Ibarat pantun, elang Jawa dimakan kepodang, PSIS menang hati berdendang. PSIS Semarang kembali menunjukkan jika mereka adalah tim raksasa yang menakutkan di grup A. Sebelumnya, tim berjulukan Laskar Mahesa Jenar tampil meyakinkan dengan menang telak atas Persita Tangerang pada laga perdana Piala Presiden 2022. Kemenangan 6-1 atas Persita menunjukkan duet Taisei Marukawa dan Carlos Fortes akan sangat merepotkan untuk lini pertahanan lawan di Liga 1 mendatang. Hal serupa terulang kembali, kali ini tumbal keganasan klub berjuluk Mahesa Jenar adalah PSS Sleman. PSIS menang telak 5-2 atas Super Elang Jawa di laga grup A Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan, Solo, Jumat, 24 Juni 2022. PSIS Semarang dan PSS Sleman langsung tampil menyerang sejak awal laga. Terbukti PSIS memiliki serangan yang lebih berbahaya dibanding lawan. Sayap cepat dan gelandang full skill PSIS Semarang mampu mengacaukan pertahanan PSS Sleman. Luar biasa, 7 gol tercipta di laga PSIS Semarang kontra PSS Sleman dalam laga Piala Presiden 2022. Carlos Fortes dan Jonathan Cantilana menunjukkan kualitasnya sebagai pemain asing yang berpengaruh di tim PSIS dengan sama-sama mengemas 2 gol. Tidak hanya Fortes dan Jonathan Cantilana, seorang pemain bertubuh gempal Wawan Febrianto pun layak diberi predikat pemain terbaik, karena 3 dari 5 gol PSIS berasal dari assist Wawan Febrianto. PSIS membuka skor ketika laga baru berjalan 7 menit. Bola crossing Wawan Febrianto ke kotak penalti dapat disundul masuk Jonathan Cantilana. Laskar Mahesa Jenar unggul 1-0. Selang beberapa menit Jonathan mencetak gol kedua pada menit ke-25. Pemain asal Chili itu menerima umpan terobosan lagi-lagi dari pemain bertubuh gempal Wawan Febrianto, sebelum menendang bola masuk ke gawang PSS. PSS memperkecil kedudukan di menit ke-41. Ricky Dwi Saputro mendapat bola lambung di kotak penalti, sebelum mengecoh 2 pemain PSIS dan menembak bola masuk ke gawang. PSIS mendapat hadiah penalti sebelum turun minum. Taisei Marukawa dijatuhkan Jandia Eka Putra di kotak terlarang. Carlos Fortes yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menyerangkan bola ke gawang PSS. PSIS unggul 3-1 dan menjadi penutup babak pertama. PSIS tidak mengendurkan serangan selepas turun minum. Hasilnya, gol keempat tercipta pada menit ke-63 melalui brace Carlos Fortes. Gol penggembira PSS Sleman dicetak oleh Muhammad Rifki Suryawan, sehingga memperkecil ketertinggalan PSS pada menit ke-88. Hari Nur Yulianto mencetak gol pada menit injury time, sekaligus memastikan kemenangan PSIS 5-2. Hasil ini memastikan PSIS Semarang lolos ke perempat final Piala Presiden sebagai juara grup A. Anak asuh Sergio Alexander itu mengumpulkan 10 poin dari 4 laga dan sudah tak bisa dikejar tim lainnya. Selain itu, kemenangan ini bisa sebagai motivasi untuk menuju juara Piala Presiden bahkan Liga 1 Indonesia 2022. Sementara itu, PSS masih berada di posisi kedua dengan 4 poin. Todd Ferry dan kawan-kawan masih berebut tiket dengan 3 tim lain yang juga punya kans lolos ke perempat final. Pelatih asal negeri Samba Sergio pun tidak lupa mengucapkan apresiasi ke pemainnya di dalam laga ini. Terima kasih untuk pemain yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan ini modal buat kami untuk menatap babak selanjutnya, terang head coach PSIS Semarang Sergio Alexander. Di lain sisi dengan kekalahan itu PSS harus menunda langkahnya untuk lolos ke babak 8 besar lebih cepat. Mau tak mau mereka harus menuntaskan laga terakhir melawan Persita Tangerang, 27 Juni 2022, dengan kemenangan. Andai gagal mendulang poin penuh, bukan tidak mungkin salah satu dari Persita, Dewa United, atau Persis Solo lah yang akan lolos. Dari hasil jelas kami banyak kemasukan, dari sisi permainan oke sebenarnya, harapannya ke depan bisa lebih baik, tidak hanya di Piala Presiden, namun di kompetisi Liga 1 juga, dan saya tetap apresiasi pemain karena mereka tetap mau berjuang, ujar pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro. Dalam grup ini hanya PSIS Semarang yang sudah lolos, dan 1 tiket sisa masih ada 4 klub yang masih berpeluang meraihnya. Kalau kami alhamdulillah, tapi pengennya ya tetap lolos tidak ingin tidak. Dan laga terakhir di babak penyisihan ini kami akan tuntaskan dengan baik, sambungnya. Pelatih berusia 48 tahun ini juga meminta maaf kepada supporter yang hadir di Stadion Manahan. Dia berjanji kekalahan ini akan coba diperbaiki demi mendapatkan hasil maksimal pada laga selanjutnya. Yang jelas untuk supporter, mohon maaf karena ini bukan hasil yang terbaik. Kekalahan ini menjadi pembelajaran bagi kami, pungkasnya.
Oke guys, kiranya dengan kemenangan ini, bisa menjadi pembelajaran bagi tim PSIS, untuk semakin baik lagi dalam menghadapi setiap pertandingan di Piala Presiden bahkan di Liga 1 Indonesia. Tapi ingat, janganlah cepat puas dengan kemenangan, karena kemenangan adalah kekalahan yang tertunda. Ikuti terus informasi seputar PSIS Semarang hanya di channel Apridani. Masih banyak berita-berita yang lain loh guys seputar PSIS, yang masih akan kita bahas. Dan jangan lupa subscribe and like, tekan tombol lonceng, supaya tidak ketinggalan berita, dan juga mohon komennya ya guys, karena kami butuh saran kritik dari teman-teman pecinta bola semua. Salam olahraga, bravo PSIS, PSIS juara!